Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabahul khair jami'an. Sabahun nur. Kaifa halukum? بخير والحمد لله وكيف أنت؟ Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughah al-arabiyyah. Baik. Darsuna al-an al-lughah al-arabiyyah. Jadi, pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa, Mas Ahmad. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ahmad. Baik anak-anakku sekalian, al-an sa'aqra kashful ghiyab faman du'iya ismuhu falyakul hadir atau takul hadirah. Baik, sekarang Ibu akan membacakan presensi kehadiran. Bagi nama-nama kalian jika dipanggil, silahkan menjawab hadir atau hadirah. Oke. Hafid, Hadir. Faiz, Hadir ibu. Mila. Mila maribo, Oh, Mila sakit apa? demam ibu. Oh, baik teman-teman, kita doakan semoga Mila cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Kemudian ada Kansa, Hadirah, Salsa. Hadirah. Ibu benarkan ya, jadi yang benar itu hadirah, bukan hadirah. Coba diulangi. Salsa. Hadirah. Baik. Ahmad. Hadir. Oke, cukup. Alhamdulillah. Thayyib, ayyuhatullah wa thalibat, hal antum musta'iduna li thalabil ilmi? Apa kalian udah siap belajar pada hari ini? Siap ibu. Thayyib, sudah siap semua? Oke, fi waqtil madhi qad ta'allamna al-bab ar-rabi' yakni yabhathu an al-unwan. Jadi pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama tentang bab 4, yaitu membahas tentang al-unwan. Ada yang masih ingat maknanya al-unwan di sini apa? Ya, Mas Faiz, tafadhol. Artinya alamat. Ahsanta, al-unwan artinya alamat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab al-unwan, yaitu alamat. Kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alamat. Nah, man ya'rifu minkum al-mufrada fi waqtil madhi? Ada yang ingat sama mufradat yang kemarin kita pelajari? Ya, Mbak Kansa. Itu kotin syahsiyah. Ahsanti, artinya apa? Kartu identitas diri. Baik, kartu identitas diri. Yang lain? Karena ibu Tafadhol, Mas Hafid. makan hingga di tempat lain. Baik, ahsanta. Yang lain? Ana ibu. Tafadholi, Mbak Salsa. Al-hibayah. Oke, mumtaz untuk semuanya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan alamat serta mufradat-mufradat yang berhubungan dengan bab 4 ini atau bab yang menjelaskan tentang al-unwan. Nah, di antaranya ada apa? Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, ada bitaqah syahsiyah, yaitu artinya kartu identitas diri. Kemudian ada
Makanul miladi artinya tempat lahir, kemudian ar-rokmu artinya nomor, terus ada al-hiwayah artinya hobi. Nah, sebenarnya ini masih banyak lagi mufrodat yang berkaitan dengan al-unwan. Baik, nah untuk pertemuan hari ini sudah siap semua? Sudah. Baik, nah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang al-baitu. Nah, di sini pasti udah pada tahu apa artinya al-baitu. Baik, ahsantum, semuanya benar. Al-baitu artinya rumah. Nah, berarti pada hari ini, pada bab ini nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Itu termasuk apa aja yang di dalam rumah, ruangan-ruangan apa aja yang di dalam rumah, dan masih banyak lagi. Menarik ya? Nah, anak-anak sekalian, pada bab kelima ini, bab tentang al-baitu ini, kita akan bersama-sama membahas, sama-sama belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah, termasuk apa aja atau ruangan apa aja yang ada di dalam rumah. Coba disebutkan ruangan-ruangan apa yang kita ketahui yang ada di dalam rumah. Tafadhol, Faiz. Ruang makan. Ahsanta, ruang makan. Kalau bahasa Arabnya ruang makan apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, coba yang lain. Salsa. Salsa tahu? Tafadholi. Ghurfatul akli, ruang Ahsanti, ruang makan bahasa Arabnya ghurfatul akli. Yang lain, ruangan apa lagi? Ghurfatul julus, ruang tamu. Ahsanta, Hafid. Ada yang namanya ruang tamu atau ghurfatul julus. Yang lain? ruang tidur, ghurfatun naum. Ahsanti, Hansa, ruang tidur, ruangan tidur atau kamar. Berarti bahasa Arabnya ghurfatun naumi. Baik, semua yang disampaikan sama kalian itu udah benar semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti Ibu akan membacakan qiraah, akan membacakan sebuah teks. Nanti kalian akan saya bagi jadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan menyampaikan kembali atau menyimpulkan kembali teks yang Ibu bacakan. Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1 isinya ada Hafid, Faiz, dan Hansa. Terus yang kelompok kedua ada Salsa dan Ahmad. Oke, dengarkan dengan baik-baik teks yang akan Ibu bacakan berikut ini. بيت عمي اسمي رشاد لي عم اسمه سيد توفيق وهو الأخ الكبير لأبي لسيد التوفيق بيت كبير وجميل وهو في شارع كاليمايا رقم 84 سماريندا وفي البيت طابق سفلي وطابق علوي أمام البيت شجرة كبيرة وهي شجرة منجا ووراء البيت حديقة واسعة في طابق العلوي شرفة وغرف النوم وهذه الغرف لإسماعيل ويوسف وإبراهيم أبناء عمي غرفة النوم هذه لإسماعيل ابن عمي الكبير وهي غرفة نظيفة ومنظمة فيها خزانة وملابس وسرير ووسادة وفي الطابق السفلي غرف كثيرة أيضا منها غرفة الجلوس وغرفة المكتب وغرفة المذاكرة وغرفة الأكل والمطبخ والمصلى والحمام. Nah, sudah didengarkan dengan baik teksnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan beri waktu 10 menit. Nah, silakan bagi masing-masing kelompok kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompok silakan mempresentasikan atau silakan menyampaikan maksud dan isi dari teks yang barusan Ibu sampaikan. Nah, teksnya tadi bisa dilihat di buku paket halaman 50 ya, yang judulnya Baiti Ammi. Nah, tafadhol. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan isi dan maksud dari teks qiraah yang sudah dibacakan. Dimulai dari kelompok 1 langsung dilanjut ke kelompok 2. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan
pelajari bersama tentang mubtada dan khobar. Nah, ada yang udah tahu apa itu mubtada dan khobar? Ada yang udah pernah dengar? Sudah. Oh, sebagian ada yang udah ya. Nah, Ibu akan membagi materi, jadi kalian tetap pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yaitu tadi Hafid, Faiz, dan Khansa. Masih dengan kelompoknya mencari tahu atau membahas, mencari pengertian tentang apa itu mubtada. Kemudian yang kelompok satunya, Salsa dan Ahmad, silahkan mencari pengertian dari apa itu khobar. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Habis itu nanti kalian bertukar. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang saya minta untuk kelompok 1 ada yang menyampaikan apa itu mubtada. Ya, silakan Faiz. Mubtada adalah isim yang letaknya di awal kalimat. Oke, benar sekali. Kemudian pengertian khobar dari kelompok 2. Silakan. Tafadholi Salsa. Khobar adalah isim yang letaknya setelah mubtada, fungsinya menerka. Ahsanti, ya semuanya sudah benar. Oke. Baik, ahsantum, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju untuk menjelaskan masing-masing materinya. Baik, akan Ibu pertegas lagi, Ibu ulangi lagi. Jadi ada mubtada, ada yang namanya khobar. Nah, apa sih mubtada itu? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang dia itu terletak di awal kalimat, fungsinya sebagai permulaan kalimat. Nah, kalau khobar, isim yang dibaca rofa, yang dia itu fungsinya menerangkan mubtada tersebut. Nah, dia biasanya terletak setelah mubtada itu. Nah, contohnya udah kita bisa belajar dari contoh-contoh. Nah, di sini ada yang bisa kasih contoh? Salsa? Belum bisa? Nggak apa-apa. Yang lain? Oke, Ibu kasih contoh. Contoh susunan mubtada khobar ada al-baitu kabirun. Coba kita ulangi bersama-sama. Al-baitu kabirun. Oke. Artinya apa? Ahsanta Faiz, rumah itu besar. Nah, gimana susunannya? Al-baitu di sini itu susunannya menjadi kedudukannya menjadi mubtada. Jadi dia isim yang dibaca rofa, letaknya di awal kalimat. Nah, kalau kabirun di sini berarti dia menjadi khobar. Dia menjelaskan al-baitunya, menjelaskan mubtadanya. Oke, contoh yang lain ada yang sudah bisa ngasih contoh? Oke, Ibu kasih contoh lagi. Al-hadiqatu wasi'atun. Halaman itu luas. Nah, al-hadiqatu itu menjadi mubtada, kemudian wasi'atun itu menjadi khobar. Nah, biasanya dari susunan mubtada dan khobar ini biasanya susunannya itu mubtadanya itu bentuknya itu ma'rifat atau yaitu isim yang sudah diketahui. Jadi contohnya al-baitu. Nah, itu berarti ma'rifat karena ada alif lamnya. Nah, biasanya khobarnya itu nakiroh. Jadi dia masih umum. Nah, contohnya al-baitu kabirun. Nah, di sini kabirun tanda nakirohnya itu dengan tanwin. Nah, biasanya susunan mubtada khobar itu susunannya begitu. Jadi ma'rifat terus kemudian nakirohnya atau khobarnya itu nakiroh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Baik, kalau sudah cukup, untuk pertemuan selanjutnya saya minta semuanya mengerjakan, berarti ini untuk PR. Silahkan dikerjakan buku paketnya halaman 57, yaitu tentang membuat contoh kalimat dari susunan mubtada khobar. Nah, kalimatnya ini disesuaikan sama bab yang kita pelajari. Jadi tentang bab al-baitu. Jadi seputar hal-hal yang ada di rumah. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan atau mau menyampaikan intisari atau kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Ibu.
Oh, tafadhol Mas Hafid. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita mempelajari beberapa materi. Yang pertama kita mempelajari bab baru yaitu tentang al-baitu, rumah. Mempelajari mufrodat yang berkaitan dengan rumah. Terus kemudian kita belajar teks qiraahnya. Dan kita mempelajari susunan mubtada khobar, di mana mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat sebagai permulaan kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang dibaca rofa yang letaknya setelah mubtada, fungsinya untuk menerangkan mubtada itu sendiri. Adapun contoh dari susunan ini yaitu al-baitu kabirun, rumah itu besar. Sekian, terima kasih. Ahsanta Mas Hafid, mumtaz. Baik. Sepertinya semuanya sudah paham. Nah, berarti demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang mufrodat yang berkaitan dengan al-bait, dengan rumah. Terus kemudian kita belajar membaca teks qiraah, teks yang berkaitan dengan bab ini. Terus kita juga sudah belajar bersama materi tentang susunan mubtada dan khobar sekaligus dengan contoh-contohnya. Nah, semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.